Untuk membahas mengenai hasil investigasi awal dari KNKT, kita akan berbincang dengan Kasubdit Investigasi Kecelakaan Penerbangan KNKT, Nur Cahyo Utomo. Selamat malam Pak Nur Cahyo. Selamat malam. Oke. Pak Nur Cahyo, tadi dalam keterangan pers sudah disampaikan ada 6 trouble atau 6 masalah di penerbangan atau di Lion Air PKLKP. Nah, 6 permasalahan ini apakah permasalahan serupa atau permasalahan yang berbeda-beda, Pak? Jadi dari data yang kami peroleh di catatan buku perawatan pesawat atau Aircraft Flight Maintenance Log, sejak tanggal 26 Oktober tercatat 6 gangguan terhadap pesawat yang terdiri dari perbedaan kecepatan, perbedaan ketinggian, dan ada beberapa masalah yang lain. Yang terjadi berdasarkan data flight data recorder dari FDR, apa yang tercatat pada penerbangan JT610 ini ada beberapa hal yang berbeda dari kerusakan-kerusakan yang tercatat di Aircraft Flight Maintenance Log. Jadi ada beberapa yang berbeda, tapi beberapa juga sama. Nah, perbedaan permasalahan yang tadi disampaikan ini, di mana permasalahan yang paling krusial yang mungkin memberikan faktor terbesar terjadinya kecelakaan itu, Pak? Kami belum bisa menentukan secara pasti mana yang krusial, mana yang paling besar sehingga terjadi kecelakaan. Namun yang kami temukan perbedaan itu adalah terjadinya stick shaker atau kemudi kendali pilot bergetar, yang mana ini menunjukkan atau sebagai indikator bahwa pesawat akan mengalami stall. Yang pertama itu, yang kedua adalah automatic trim down, yaitu sistem otomatis yang menggerakkan hidung pesawat turun. Ini adalah sistem otomatis yang mencegah pesawat mengalami stall atau kehilangan daya angkat. Jadi dengan kondisi adanya indikasi bahwa pesawat akan kehilangan daya angkat atau mengalami stall, maka secara otomatis sistem bekerja untuk menurunkan hidung pesawat untuk mencegah terjadinya stall. Ini adalah hal yang kami lihat berbeda dibanding dengan masalah-masalah sebelumnya. Masalah ini terjadi sebenarnya pada penerbangan dari Denpasar, Jakarta. Hal yang sama yang terlihat terjadi pada JT610 ini. Ya. Pak, ini kan ada permasalahan, ada 6 permasalahan, dan semalam sebelum terjadinya kecelakaan ini juga ada masalah yang sama. Artinya sudah dilakukan perbaikan, tetapi apakah perbaikan tersebut dilakukan secara menyeluruh atau holistik, atau hanya dilakukan pengecekan hanya satu permasalahan saja, Pak, tidak secara menyeluruh? Baik, jadi setelah mendarat dari Denpasar, pesawat ini tercatat di FDR penerbangan Denpasar Jakarta dan penerbangan JT610 ini mengalami masalah yang sama. Jadi setelah mendarat di Jakarta, pilot melaporkan, menulis di dalam Aircraft Flight Maintenance Log masalah-masalah yang dihadapi, yaitu ada 3 indicated airspeed atau penunjuk kecepatan yang bermasalah, yang kedua adalah penunjuk ketinggian atau altitude, dan yang ketiga adalah field difference pressure. Jadi tiga hal ini yang disampaikan oleh pilot, dan kemudian teknisi sudah melakukan perbaikan, dan perbaikannya setelah setiap perbaikan yang dilakukan akan dilakukan tes, dan hasil tesnya menunjukkan bahwa masalah sudah teratasi, sehingga maintenance atau release man menandatangani buku yang menyatakan bahwa pesawat ini layak terbang. Artinya apa? Untuk apakah yang dilakukan ini sudah sesuai, sudah bisa menyelesaikan masalah, ini yang nanti akan kita dalami. Bagaimana prosedurnya nanti akan kita lihat dengan prosedur yang dikeluarkan oleh Boeing untuk masalah yang terjadi, dan apakah benar prosedur yang dikeluarkan Boeing ini benar-benar untuk bisa menyelesaikan masalah. Ini yang nanti akan kita dalami. Pak, ini kita ketahui bahwa pesawat Lion Air ini dipesan oleh Lion Air cukup banyak, pesawat Boeing ini dipesan oleh Lion Air cukup banyak ya, ada beberapa unit, Pak. Apakah juga KNKT melakukan investigasi terhadap pesawat sejenis lainnya, dan mungkin ada laporan juga dari pesawat sejenis yang dipesan seperti Boeing ini, Pak?
masalah yang sama apa juga dihadapi? Baik, jadi Boeing 737 ini adalah pesawat komersial yang sudah cukup lama, dari mulai 737 seri 200, kemudian 300, 400, kemudian yang disebut sebagai next generation atau NG 800, 900, dan ini adalah pengembangan berikutnya pesawat 737-8, 9 atau 737 MAX. Jadi bahwa pesawat ini cukup handal dan memang sudah banyak dipakai di seluruh dunia. Sementara memang Lion Air banyak memesan untuk jenis yang 737 MAX ini. Kami sementara ini masih akan melakukan diskusi dengan Boeing perihal pembaruan yang ada di 737 MAX dibanding dengan versi sebelumnya, dan kita nanti akan juga mendiskusikan bagaimana pelatihan pilotnya, bagaimana pelatihan engineer, bagaimana prosedurnya, kemudian bagaimana bagaimana prosedur terbang pilot, pelatihan pilot, dan lain-lain. Jadi ini adalah kita akan melakukan pengembangan terhadap Boeing dengan Boeing terhadap versi baru 737 ini. Oke, Pak, kita tahu ini pesawat baru 800 jam terbang. Nah, dengan permasalahan yang Bapak sampaikan tadi ada sekitar 6. Adakah kemungkinan ini kesalahan pabrikan, Pak? Sampai saat ini kita belum bisa memastikan ini kesalahan pabrikan, namun demikian kami sudah mendapatkan data dari Lion Air, hasil download flight data recorder sejak pesawat ini di delivery dari Boeing. Jadi nanti akan kita lihat dari data FDR ini sejak kapan masalah-masalah ini muncul. Apabila masalah ini muncul sejak awal, ada indikasi bahwa ini kemungkinan memang masalah muncul sejak pesawat ini diserahkan oleh Boeing kepada Lion Air. Dari sini nanti akan kita kembangkan bagaimana proses pemeriksaan akhir, bagaimana quality control, dan lain-lain. Ini yang nanti akan kita lakukan apabila ditemukan indikasi memang kerusakan sejak awal. Ya. Pak, tapi bagaimana menjawab kemungkinan begini, ini pesawat baru. Nah, apakah teknisi-teknisi di Lion atau teknisi-teknisi yang berkaitan tersebut memang memiliki kemampuan sesuai dengan standar operasional troubleshooting-nya yang dimiliki oleh Boeing? Jadi memang ini hal yang saat ini kita belum mendapatkan semua data yang cukup, sehingga saya belum bisa mengambil kesimpulan apakah pelatihan untuk teknisi ini sudah selesai, sudah dianggap cukup, apakah mereka sudah mampu melakukan. Ini yang saat ini kita masih kumpulkan datanya. Nanti kalau memang sudah terkumpul datanya, sudah kita ketahui hasilnya, mungkin akan kita sampaikan kepada masyarakat. Pak, tadi Bapak ada mau mengatakan soal pelatihan ataupun training pesawat ini ya Pak ya. Apakah mungkin dari data-data yang ada, ini pesawat jenis baru, apakah ada perbedaan treatment yang harus dilakukan oleh seorang pilot terhadap pesawat ini? Dan apakah pelatihan sudah diberikan kepada pihak Boeing ataupun pihak Lion untuk pesawat yang tergolong baru ini Pak sebelumnya? Pada dasarnya dari apa yang kami ketahui, 737 MAX ini dibanding dengan 737 versi sebelumnya yaitu NG, dalam kondisi normal hampir dikatakan 100% sama. Hanya mungkin ada sedikit tampilan di kokpit yang berbeda. Namun demikian ada beberapa kondisi yang pada saat terjadi abnormal atau ada kerusakan yang mungkin berbeda. Nah, inilah yang mungkin yang sudah diberikan pelatihan kepada para pilot, apa saja perbedaan antara 737 versi lama NG dibandingkan dengan versi baru MAX. Pelatihan ini sudah diberikan kepada pihak Lion Air, kepada para pilotnya, yaitu bentuknya adalah computer based training, belajar di dalam komputer untuk kemudian menjawab soal. Setelah itu mereka melakukan penerbangan, jadi terbang diawasi dengan instruktur menggunakan pesawat 737 MAX. Okay. Jadi ini nanti akan kita lihat seberapa banyak perbedaan antara versi NG dengan MAX, dan apakah training yang memang direkomendasikan Boeing dan diikuti oleh Lion Air ini apakah cukup. Ini nanti akan kita lihat lebih lanjut. Pak, artinya penggunaan pesawat Boeing 737 MAX ini masih aman, Pak? Saya tidak bisa menjawab, tapi secara pribadi
saya menyatakan bahwa sebenarnya pesawat 737 MAX ini masih aman, Pak. Oke. Lantas terakhir Pak, rekomendasi yang diberikan KNKT kepada pihak lain apa Pak? Pertama kami merekomendasikan kepada Lion Air untuk memberikan pemahaman kembali kepada para pilotnya dalam hal menentukan untuk melanjutkan terbang atau kembali apabila di dalam penerbangannya ditemukan satu gangguan. Ini berdasar pada penerbangan Denpasar Jakarta, di mana ada beberapa gangguan yang cukup signifikan, tetapi pilotnya memutuskan untuk melanjutkan penerbangan ke Jakarta. Yang mana kerusakan ini terjadi beberapa saat setelah tinggal landas, dan itu belum jauh dari Bali. Oke. Jadi kami hanya meminta kepada Lion Air supaya kembali untuk menegaskan kepada para pilotnya bagaimana mengambil keputusan. Oke, baik. Yang kedua, kami merekomendasikan bahwa catatan jumlah personil awak pesawat antara yang di dokumen satu dengan yang lainnya berbeda. Kami hanya minta Lion Air agar menyesuaikan sesuai dengan kondisi yang ada. Baik, terima kasih Pak Nur Cahyo Utomo, Kasubdit Investigasi Kecelakaan Penerbangan KNKT sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat malam.